Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja dan terus dalam penyertaan kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah dan memberikan hikmat bagi hidup kita, sehingga kita dimampukan melakukan segala yang baik menurut kehendak Tuhan saja. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa terjadi dalam hidup kami. Hari demi hari berlalu, Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu. Dan sampai hari ini, kami merasakan betapa Engkau mencintai kami. Ya Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami, mengajar kami, menuntun kami, dan selalu memberi hikmat bagi kami untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar dapat kami pakai di dalam kehidupan kami dan mengajari kami untuk dapat melakukan yang baik dalam hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 14 Februari 2023 tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Masih pauneunean jala masih sesaandu samamu. Jupa marpak kurangi nasara dopak donganna. Songon panesani Kristus dihamu, songonima nang hamu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwasanya kesabaran itu adalah sebuah ujian iman, di mana di saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, keadaan yang membuat kita sangat tertekan, apakah kita mempunyai kesabaran untuk bertahan seraya menanti pertolongan Tuhan? Atau sebaliknya, kita akan kehilangan kesabaran itu lalu berpaling dari Tuhan dan mencari-cari pertolongan dari yang lain, mencari-cari kekuatan dari dunia ini. Saudaraku, kesabaran adalah bagian dari salah satu yang termaktub di dalam buah roh yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Ya, kita ketahui bahwasanya untuk sabar itu tidaklah mudah bagi kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal sulit, dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan pikiran kita, mereka yang menyakiti, yang mengecewakan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk tetap panjang sabar, murah hati dan lemah lembut. Bersabar menghadapi keadaan. Suami harus bersabar menghadapi istrinya. Demikian sebaliknya. Istri yang cerewet, istri yang bawel
suami harus tahan terhadapnya. Demikian juga istri. Suami yang cuek, tidak peduli, mementingkan diri sendiri. Ya, mau atau tidak mau, istri pun harus bersabar terhadapnya. Karena di dalam hukum pernikahan, di dalam kekristenan, di dalam kasih Yesus Kristus, tidak ada satupun alasan bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Mereka bercerai hanya boleh dipisahkan oleh kematian. Bagaimana orang tua harus sabar menghadapi anak-anak yang nakal mungkin? Atau sebaliknya, bagaimana anak-anak harus panjang sabar menikmati hidup bersama orang tuanya, sekalipun menurut pikiran dan ukuran hati mereka, sikap dan perbuatan orang tuanya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Lalu bagaimana ketika seseorang menyakiti kita? Orang yang kita cintai, orang yang kita percaya, melukakan hati kita. Apakah kita akan memberikan pengampunan karena kita memiliki kesabaran? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita untuk kita mau saling mengampuni. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Bagaimana kita bisa mengerti kesalahan orang lain dan menerimanya, serta kita memaklumi dan memberikan pengampunan itu. Apakah itu sulit dilakukan? Ya, tentu saja. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, bukan? Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, bahkan yang tidak kita mengerti. Tuhan mau kita berkualitas. Kualitas yang tangguh di dalam iman hanya kepadanya. Tentu hanya orang-orang yang beriman sajalah yang memiliki kesabaran. Karena tanpa iman, kita tidak akan mampu hidup di dalam kesabaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang amat sangat sabar terhadap kita. Kita sering melukakan hatinya, kita sering mengecewakannya, kita sering menyimpang dari jalannya. Tetapi Tuhan sungguh amat sabar terhadap kita. Dia terus membuka kesempatan bagi kita agar kita beroleh keselamatan. Pengampunan diberikan agar kita beroleh kekekalan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersabarlah seorang terhadap yang lain, dan berikanlah pengampunan bagi mereka yang melukakan hatimu. Jangan pernah menaruh dendam, tetapi kasihilah mereka sebagaimana kasih Kristus yang telah dinyatakan kepadamu. Bukankah demikian yang kita katakan di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus berjanji di dalam Tuhan, dan kita harus terus berdoa agar kita dimampukan untuk bertahan di dalam iman, menghadapi berbagai-bagai kesulitan, bahkan orang-orang yang mengecewakan kita, kita pun kuat dan sabar untuk menanggungnya. Saudaraku, berilah pengampunan seorang dengan yang lain, karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang sempurna. Hendaklah kita mengingat bahwasanya kesempatan hidup ini adalah untuk saling mengampuni, saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan di dalam kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk hidup saling mengampuni, untuk hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain, sebagaimana Engkau sudah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami senantiasa dan berkatilah kami agar kami beroleh sukacita damai sejahtera-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.